Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Arianto dari kelompok A yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Salsabila Oktaviani, saya sendiri Dedi Arianto, Nurwadi Anissa, Rosalina Melkatandirau. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang uji median. Langsung saja, uji median adalah metode non-parametrik yang paling sederhana. Uji median merupakan prosedur pengujian apakah dua atau lebih populasi dari sampel independen diambil mempunyai median yang sama. Di sini terdapat asumsi-asumsi. Asumsi yang pertama yaitu data terdiri atas dua sampel acak bebas, yaitu X1, X2 sampai Xn1, dan Y1, Y2 sampai Yn2. Selanjutnya itu skala pengukuran yang digunakan sekurang-kurangnya ordinal. Dan yang ketiga yaitu variabel-variabel acaknya kontinu. Dan yang keempat, apabila kedua populasi memiliki median yang sama, maka masing-masing populasi yang sama pula peluang P bahwa sebuah hasil pengamatannya akan melebihi median keseluruhan. Selanjutnya itu hipotesis A2 sisi, yang dimana H0 apabila populasi kedua sampel diambil mempunyai median yang sama, yaitu apabila M1 sama dengan M2. Dan selanjutnya itu H1 apabila dua populasi mempunyai median yang berbeda, yaitu M1 tidak sama dengan M2, M1 lebih kecil dari M2 atau sebaliknya yaitu M1 lebih besar dari M2. Yang selanjutnya itu kaidah pengambilan keputusan. Nilai T hitung dibandingkan dengan T yang terdapat pada tabel K kuadrat dengan derajat bebas 1. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 dapat diterima. Dan selanjutnya itu tarif nyata. Di sini terdapat statistik uji. Langkah-langkah untuk statistik uji pada uji median ialah yang pertama, menentukan median gabungan dari kedua sampel, dan yang kedua yaitu menyusun pada tabel kontingensi 2x2 seperti berikut. Di sini terdapat tabel kontingensi uji median, yang dimana terdiri dari dua sampel yaitu sampel 1 dan sampel 2. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu O11, O12, O21, O22, C1, C2, N1, N2, dan N. Sini O11 yaitu banyaknya hasil pengamatan dari sampel 1 yang nilainya lebih besar dari median gabungan. O12 yaitu banyaknya hasil pengamatan dari sampel 2 yang nilainya lebih besar dari median gabungan. Dan O21 yaitu banyaknya hasil pengamatan dari sampel 1 yang nilainya lebih kecil dari median gabungan. Dan O22 yaitu banyaknya hasil pengamatan dari sampel 2 yang nilainya lebih kecil dari median gabungan. C1 jumlah pengamatan pada sampel 1 dan C2 jumlah pengamatan pada sampel 2. N1 yaitu diperoleh dari menjumlahkan O11 dan O12 dan N2 yaitu menjumlahkan O21 dan O22. Untuk mencari statistik uji, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan N per N1 dikali N2 dikali C1 dikali C2 dikali O11 dikali O22 dikurang O12 dikali O21 kuadrat. Untuk lebih jelasnya, sini ada studi kasus. Suatu penelitian dilakukan pada beberapa bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ada tidaknya perbedaan kualitas manajemen antara bank-bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak favorit. Penelitian ini menggunakan sampel 12 bank yang dianggap favorit atau kelompok A, dan 15 bank yang dianggap favorit atau kelompok B. Selanjutnya, kedua kelompok bank tersebut diukur kualitas manajemennya dengan menggunakan instrumen khusus yang terdiri dari butir-butir pertanyaan. Skor penilaian yang diberikan tertinggi 40 dan terendah 0, atau alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, di sini ada data kelompok A dan kelompok B. Data pada kelompok A diperoleh dari sampel bank yang dianggap tidak favorit, yaitu kelompok A, dan sampel B diperoleh dari 15 bank yang dianggap favorit. Selanjutnya itu terdapat rumusan masalah. Adakah perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank yang favorit dan tidak favorit?
yang hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank yang favorit dan tidak favorit. Dan H1 terdapat perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank yang favorit dan tidak favorit. Nah, untuk menjawabnya terdapat langkah-langkah. Langkah pertama yaitu cari median dari kedua kelompok. Di sini kita gabungkan sampel A dan sampel B pada kelompok A dan kelompok B. Kemudian kita urutkan dari data terkecil sampai data terbesar sehingga diperoleh median dari data tersebut yaitu 19. Langkah kedua yaitu kelompokkan data dari kelompok A dan B ke dalam tabel kontingensi 2x2, yaitu pada sampel A dan sampel B. Sampel di atas 19 pada sampel A itu adalah 0, dan sampel di atas 19 pada sampel B itu 10. Sampel di bawah atau sama dengan 19 pada sampel A itu 12, dan pada sampel B itu 5. Total pada sampel A 12 dan total pada sampel B 16. Jumlahnya 10, 17, dan nilai kesalahannya itu 27 data. Selanjutnya itu langkah ketiga, cari uji statistik dengan menggunakan rumus mencari T pada uji median. Kita masukkan data-data tersebut pada rumus ini untuk mencari nilai T. Kita masukkan rumus keseluruhannya itu 27, 0 dikali 5 dikurang 10 kali 12 kuadrat per 10 dikali 17 dikali 12 kali 16 sehingga diperoleh 12,76. Langkah selanjutnya itu dari perhitungan didapat T hitung adalah 12,76. Berdasarkan lampiran 1 untuk DK sama dengan 1 dan alfa sama dengan 0,05, nilai T tabel adalah 3,814. Karena T itu lebih besar dari T tabel, maka menurut kaidah pengambilan keputusan uji median, H0 tidak dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara kualitas manajemen antara bank yang favorit dan tidak favorit. Bank favorit memiliki kualitas manajemen yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang tidak favorit. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.